Ya, halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ustaz, sebentar. Ya, Assalamualaikum Ustaz, suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya Salam. kencengin dulu. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah, alhamdulillah. gimana gimana kabarnya Ustaz? Aduh. Alhamdulillah, khair, khair. Masya Allah. Wa antum, khair? Sehat? Alhamdulillah sehat. Agak sedikit pilek-pilek sini. Kebanyakan minum Waduh. es buah. Nah, bukannya pakai es terus ini. Iya, iya Ustaz. Setelah ini ada ya kegiatan lagi Ustaz. Ya, alhamdulillah di Ma'had, di pesantren masih kegiatan Fathul Kutub ya. Fathul Kutub itu bedah kitab. Jadi anak-anak Hmm. santri dapat materi, baik itu fikih atau tafsir atau hadis, lalu mereka mengkaji dari kitab-kitab kutub ros ya, yang kitab yang tebal-tebal berbahasa Arab dan tidak berharokat. Nah, Waduh, kitab gundul ya. Iya, iya. iya, Ya, kitab alhamdulillah itu. Ustaz. Ya, ini alhamdulillah teman-teman semuanya yang nanti insya Allah bergabung. Itulah follower saya nggak banyak Ustadz. Mungkin follower Ustadz ntar yang banyak nih. Wah, Jadi justru saya intinya, jarang main, justru saya mah oh jarang ya, main Instagram ini. saya juga baru nih. Biasanya juga nggak terlalu aktif. Iya, ini Ya, baru kali Ustadz, ini. pada Ini pertama. baru kali ini ngadain Instagram live ini, live IPJ ini. Oke deh. Ya, saya juga baru pertama nih live IG yang apa namanya berisi. Biasanya cuma main-main doang. Ya,
Alhamdulillah Ustadz, sore ini saya ditemani Ustadz Zen, atau saya manggilnya Gus Zen atau Ustadz nih Ustadz. Saya di flyer buatnya Bebas. Gus Zen. Bang Bebas ya. Bang Zen juga boleh, Bang Zen. Bang Zen. Kayak kita Ya tinggalnya jadi di Betawi teman-teman, ya. Ada. iya iya iya. Dengan Bang Zen Ustadz aja deh lebih nyaman saya manggil Ustadz. Ya Boleh, Ustadz, boleh. Alhamdulillah. Suara saya jelas ya Ustadz ya? Alhamdulillah, alhamdulillah jelas. Suara Oke, saya gimana di sana? Alhamdulillah jelas jelas. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Kita kembali dipertemukan via live IG ini. Kemarin beberapa kali sudah dengan pertemuan dengan uh, guru-guru tertentu. Sudah 4 kali nih Ustadz nih saya ngadain ini di Ramadan ini. Tujuannya tadi saya ingin mengisi waktu buat lebih baik lagi nih, lebih sambil nunggu buka ngabuburit ya, sambil nunggu beduk lah ibaratnya. Kemudian Alhamdulillah nih Ustadz berkenan untuk gabung. Ini suatu kehormatan banget buat saya. Ustadz bisa meluangkan waktunya untuk bergabung di kegiatan ini. Kegiatannya ngobrol-ngobrol aja Ustadz, insya Allah santai. Cuman saya tampilkan tema juga di sini obrolannya. Kalau nggak puasa mungkin bisa sambil makan kacang atau ngopi. Tapi kan puasa ya Ustadz ya. Jadi Belum maghrib, jadi ya, belum baru maghrib. belum maghrib. Belum maghrib. Jadi hanya bisa memandang aja, memandang es buah di depannya kalau udah ada ya Ustadz. Soalnya 45 menit kalau bisa kurang atau bisa kalau misalkan ngaret yang 50 menitan lah. Bisa juga kurang nanti kalau Ustadz ada kegiatan lainnya boleh kita stop aja. Jadi intinya ngobrol santai aja Ustadz. Kali ini kesempatannya adalah tentang konten saya religi ya, tentang keagamaan. Temanya itu teman-teman semuanya seperti yang sudah di flyer. Kita ingin dengarkan Ustadz berbagi materinya tentang, kalau saya tulis di situ langit karena saja ya. Cuman ada 3 paket yang ingin saya gali di situ Ustadz. Ada doa, ikhtiar, sama tawakal. Jadi hal ini mungkin jadi, walaupun mungkin ini materi ini sering digaungkan gitu ya Ustadz ya, sering dipaparkan oleh Ustadz-Ustadz, kemudian oleh guru-guru kita. Cuman pada akhirnya mungkin materi ini sangat dibutuhkan pada kehidupan sehari-hari gitu, terutama saya sebagai pemuda dan teman-teman semua yang merasakan lancarnya, kemudian pahit getirnya kehidupan gitu kan. Kadang ada aja gitu ya, masalah tuh ada aja gitu kan. Kemudian apa yang kita harus lakukan gitu di dalam menjalani perjalanan hidup ini. Tadi tuh konsep doa, ikhtiar, dan tawakal itu sampai mana kita bisa lakukan. Tapi sebelum itu Ustadz, nih terlalu serius nih saya openingnya. Ustadz nanti santai aja, kita ngobrol-ngobrol aja. Kemudian nanti Ustadz, kalau ada pertanyaan dari IG, nanti saya tanyakan. Kemudian nanti pun intinya ngobrol-ngobrol aja. Kalau misalkan saya potong, mohon maaf di tengah. Atau nanti Ustadz bisa, kalau sudah selesai bicara, boleh feedback ke saya. Nanti itu aja Ustadz. Ya teman-teman semua, kita walaupun santai, kita buka yang basmalah dulu teman-teman ya. Tadinya saya pengen ke sawah nih Ustadz nih, pakai di sawah, cuman nggak keburu waktunya bisa asar tadi. Di Banjaran ada sawah tuh Ustadz tuh, di dekat SMP 12 tuh. Kemarin saya ngoburit ke sana sepedahan. Ini masih banyak banget sawah di sana ternyata. Saya baru sadar itu. Padahal saya SMP di 12 Depok. Oh di sawahnya masih banyak banget ini. Baru sadar. Pengen live di sana tadi itunya awalnya, cuman nggak keburu. Ya, Sekali Ustadz di itu situ. aja. Iya nih, tapi masih malu kesananya nih. Nanti kapan-kapan Ustadz kita bikin di sana Ustadz. Di tempat Ustadz. Ya ternyata teman-teman Ustadz juga punya studio mini ya di tempatnya. Kalau saya bukan studio mini, masih bukan punya Ustadz. Punya pesantren ya. Ustadz tawadu nih, mungkin tambah lagi nih. Doa, ikhtiar, tawakal, tawadu. Ya. Ya teman-teman semuanya, sebelumnya saya perkenalkan dulu teman-teman, beliau ini salah satu ulama di Cilangkap tempat saya tinggal teman-teman semuanya. Di tepatnya beliau ini pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Cilangkap. Dan beliau ini sebenarnya sudah saya sering lihat dulu zaman SMP, kalau saya jalan kaki dari SMP 12 tuh beliau sering juga saya lihat di Masjid Laguna untuk ngajar anak-anak. Kadang pengen ikutan gitu kadang. Akhirnya sekarang
alhamdulillah dipertemukan di beberapa kali ini bisa ikut gabung sama Ustadz Zen. Ditakdirkan ya, atau di jalannya dipertemukan, bisa ngobrol langsung juga nih sekarang. Dulu saya sering ketemu Ustadz, cuman malu gitu pengen gabung, kan ada beberapa remaja tuh di Laguna tuh. Alhamdulillah sekarang dipertemukan. Ya Ustadz, itu aja dari saya. Kemudian sebelum kita mulai, kita walaupun santai, kita baca basmalah dulu ya kali Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga obrolan kita ini bermanfaat dan bisa berguna buat teman-teman semua yang menyaksikan. Nanti rekaman ini juga saya simpan di IGTV saya Ustadz. Kemudian nanti bisa disaksikan di feed IG saya, dan di YouTube saya nanti saya kirimkan juga linknya ke Ustadz kalau mau disimpan. Ya, itu saja Ustadz. Silakan Ustadz, nanti kita ngobrol-ngobrol aja tentang tema ini. Apa ada Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Abi, ya tadi saya belum mengucapin salam, jadi salamnya sekarang ya. Iya. Dan juga teman-teman yang mungkin ikut sama-sama hadir secara virtual ya, melalui Instagram ini, ya mudah-mudahan kebersamaan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, ini temanya ya yang dari Kang Abi ya, langsung saja ya. Ini temanya sebenarnya tema yang sering disampaikan dan sering dibahas oleh banyak kitab. Tapi ada tapinya. Tapi kalau bicara tentang ikhtiar, saya coba runtutkan temanya dari ikhtiar dulu. Karena kalau dilihat dari tema di flyer ini doa dulu ya. Doa dulu baru ikhtiar, baru tawakal. Maka saya coba lebih sistematis, kita mulai dari ikhtiar dulu. Sebagai manusia kita harus berikhtiar. Hanya saja, bicara tentang ikhtiar tidak jauh dari juga membicarakan tentang takdir. Ya, karena versusnya seperti itu. Takdir versus ikhtiar. Karena dalam wacana ilmu kalam ya, atau di kalangan para ulama al-mutakallimin itu terjadi perbedaan pandangan di antara para ulama, di antara kaum muslimin. Kelompok besar yang pertama mengatakan bahwa segala sesuatu ya sudah ditakdirkan oleh Allah, jadi tidak ada peran manusia di situ. Tapi kelompok yang kedua menyatakan yang sebaliknya, bahwa segala sesuatu itu ya peran manusia dominan di situ. Ya. Nah, inilah yang kemudian kita kenal dengan dua kelompok besar, Qadariyah dan Jabariyah. Dan yang menarik, kedua kelompok besar ini memiliki dalil. Dalilnya juga dari Al-Quran. Ya, dalilnya dari Al-Quran. Jadi yang Jabariyah ini yang mengatakan bahwa manusia itu dipaksa untuk mengikuti takdir Allah, artinya tidak ada peran ikhtiar di dalamnya, itu menggunakan ayat Al-Quran surah Al-Anfal ayat 17, di mana Allah berfirman di situ, ya, sebenarnya ayatnya panjang ya, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum, tapi yang diambil poin utamanya adalah wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Ya. Jadi apa maknanya? Ya, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka dalam firman Allah, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Ayat ini dijadikan hujjah oleh sekelompok kaum muslimin yang kita kenal dengan Jabariyahnya itu, ya, yang menyatakan bahwa ya semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi minus ikhtiar di situ. Nah, yang Qadariyah ini juga, ya, kelompok yang kedua yang sangat mengingkari takdir di sisi sebaliknya, ya, dan sangat meyakini ada peran manusia atau ikhtiarnya kuat. Itu pakai dalil juga, dan ini sudah masuk juga dalilnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Di flyer kalau tidak salah Kang Abi menyampaikan tuh ya potongan ayatnya, sebenarnya ayatnya panjang itu ya.
lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Tapi banyak oleh banyak kaum muslimin, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Begitu. Ya. Yang maknanya sering dipenggal, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah ini dua kelompok besar yang memang ada di tengah-tengah kaum muslim. Lalu bagaimana peran kita? Posisi kita kaum muslimin seharusnya ada di pertengahan, Kang Abi. Tidak ke Jabariyah, tidak ke Qadariyah, yang kemudian kita kenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini jadi kita terhindar tidak jadi Jabariyah, tidak jadi Qadariyah. Gitu. Dan dalil-dalilnya banyak yang mengarahkan kita untuk menjadi kaum pertengahan, gitu. Ya, di antara dua kelompok besar ini. Di antaranya firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Ya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan qadarnya. Ada juga firman-firman Allah yang lainnya. Misalkan seperti surah At-Takwir ayat 28 sampai 29. Ada juga hadis. Ya. Hadis di mana Rasul Shallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda, ya, kata Allah, maqadiril khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. Hadis itu. Allah sudah mencatat takdir-takdir makhluk manusia 50.000 tahun ya, sebelum dia menciptakan langit dan ini kalau bicara takdir seperti itu. Namun juga ada hadis-hadis lain yang menyatakan seperti memotivasi kita untuk berikhtiar. Contohnya hadis Rasulullah mana bunyinya itu ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya, begitu. Jadi memang ada banyak sekali dalil kalau bicara tentang takdir dan ikhtiar. Ya. Namun yang jelas, saya persingkat saja bahwasanya Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adanya di pertengahan. Seperti dalam firman Allah itu dalam surah Ali Imran ayat 152. Bunyinya apa itu? Wa qala ta'ala minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Di antara mereka ada yang menginginkan dunia dan di antara mereka ada yang menginginkan akhirat. Artinya memang poinnya ada di pertengahan. Jadi tidak fokus ke dunia saja, tidak fokus ke akhirat saja. Seperti itu. Ya. Bahkan nih kalau bicara tentang pandemi ya, Kang Abi, tentang pandemi itu bahkan juga ada runtutannya ya, ada tuntunannya dalam hadis itu, dan itu sudah disampaikan oleh para ulama. Apakah kita sekedar takdir saja, pasrah dengan takdir, atau maksimal totalitas ikhlas saja? Itu ada hadisnya itu, hadis sahih, hadis ini dalam Bukhari. Yang bunyinya gini, hadisnya itu, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran min. Ini tentang ikhtiar ya. Jadi jika engkau mendengar wabah taun, ada wabah begitu di sebuah negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Ini kan ikhtiar. Dan seandainya wabah taun itu terjadi di negeri yang engkau tinggal, misalkan di satu daerah itu, jangan engkau meninggalkan negerimu karena lari dari taun. Ya, ini bagian dari ikhtiar. Jadi banyak sebenarnya dalil-dalil yang menyampaikan tentang keseimbangan antara ikhtiar dengan tawakal, sehingga kita tidak terjebak dalam dua kelompok besar ini, ya, antara Qadariyah atau Jabariyah. Kita berada di posisi pertengahan. Bisa dibuka di surah Luqman ya, surah Luqman ayat 34. Ya, Allah berfirman, innallaha indahu ilmu sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Ya, maknanya adalah sesungguhnya Allah hanya pada sisinya
Jadi pengetahuan itu tentang hari kiamat ya hanya pada Allah. Dan dialah yang menurunkan hujan. Ini sedang takdir berarti ya. Dan dialah yang menurunkan hujan. Dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang diusahakannya besok. Ini nggak tahu kita. Ini sekarang kita mengerjakan sesuatu, tapi kita nggak tahu besok jadi apa, kita nggak tahu. Itu rahasia. Ya, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi manapun dia akan mati. Berarti kan sudah takdir, kematian itu sudah takdir Allah. Ya, sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya, seperti itu. Itu yang pertama ya, tentang apa konsep takdir dan ikhtiar. Baru setelah takdir, setelah kita berada di posisi pertengahan antara takdir dengan ikhtiar. Ya. Nah, barulah kemudian kita masuk ke doa. Artinya doa itu kan mukhol ibadah. Artinya kita beribadah kepada Allah. Jangan hanya ikhtiar saja. Jangan hanya ya ikhtiar saja. Minus doa. Tidak. Kenapa? Karena dalil-dalil yang Allah sudah utarakan dalam Al-Quran itu begitu banyak ya, berkaitan dengan doa. Jadi Allah nyuruh kita minta. Bayangkan kalau misalnya saya minta sama Kak Abi terus menerus, pasti Kak Abi bosan. Ya, pasti kan kita minta ke orang lain itu pasti orang akan bosan dan mungkin tidak lagi memberi kepada kita. Tapi berbeda dengan Allah. Yuk kalau kita justru minta sama Allah, Allah senang. Allah senang. Ada coba dibuka di surah Al-Baqarah ayat 186. Di mana Allah berfirman ya. Ini kan runtutan dari ayat puasa itu ya. Runtut ayat puasa 100 Al-Baqarah 183, 84, 85, 86 di mana Allah berfirman di 186 itu gimana firman itu? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu kan. Jadi Allah menyatakan bahwa jika hamba-hambaku bertanya kepada Nabi Muhammad ya, tentang aku ke Allah, maka jawablah aku dekat. Aku akan mengabulkan permohonan ya orang yang berdoa jika memohon kepada aku. Jadi kita minta saja sama Allah. Ya. Kita minta saja sama Allah. Itu ayatnya banyak tentang bagaimana Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Di antaranya ada juga di surah Al-Ghafir itu surat Ghafir ya. Maaf, surat Ghafir itu ayat 60. Allah juga berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu udah jaminan tuh. Mohonlah kepadaku, niscaya aku kabulkan permohonanmu. Tapi ini difahami begini ya. Jangan sampai begini misalkan, oh saya doa terus nih, kapan dikabulkannya gitu ya. Misalkan ada orang yang seperti itu. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama. Innal ijabata muqayyadatun bil masyiah. Bahwasanya pengabulan dosa manusia, ya ijabatu doa, ya muqayyadatun bil masyiah. Ya bergantung kepada kehendak Allah. Jadi ya kita doa-doa saja. Jangan pernah putus ya. Jangan pernah putus. Ya. Bentuk ibadah itu juga semuanya adalah doa. Ini kalau bicara tentang doa. Ya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang perintah Allah ya. Allah justru malah memerintahkan manusia untuk berdoa kepada Allah. Minta apa saja sama Allah ya. Minta apa saja sama Allah ya. Bahkan ada yang seperti ini ya. Ulama yang mencoba menjelaskan makna ayat yang tadi ya. Ud'uni astajib lakum itu dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri itu. Jelaskan fal makna ud'uni astajib lakum itu artinya in syi'tu wa ujibu da'watad da'i in syi'tu. Jika Allah kehendak. Dan yang terakhir kita bicara masalah tawakal ya. Jadi setelah ikhtiar, maksimalkan ikhtiar, lalu kemudian maksimalkan doa dan ibadah. Lalu yang terakhir adalah tawakal ya. Tawakal itu apa sih? Tawakal itu ya sebenarnya bahasa Arab. Asal katanya dari wakala yakin. Kalau ada kata wakil ya. Wakil itu artinya pelindung. Jadi wakil presiden ya pelindungnya presiden gitu ya. Wakil ya. Ya firman Allah bicara tentang wakil itu banyak. Di antaranya surah Al-An'am 102. Allah berfirman wa huwa ala kulli syai'in wakil ya. Jadi Allah atas segala sesuatu menjadi
wakil. Juga ada dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 81, ya wa kafa billahi wakila, ya. Dan cukuplah Allah sebagai wakil. Nah, maka bagaimana konsep tawakal yang sebenarnya yang berdasarkan arahan dari para ulama. Di antaranya saya kutip coba pendapatnya Syekh Imam Al-Ghazali dalam kitab yang sangat masyhur di tengah kita kaum muslimin, Ihya Ulumuddin. Di mana Syekh Imam Al-Ghazali itu pernah menyampaikan tentang ketakwaan, bahwasanya apa sih takwa? Takwa itu sebagai penyandaran hati hanya kepada yang ditawakuli semata. Jadi kalau kita tawakalnya kepada Allah, ya kita sandarkan kepada Allah. Setelah kita usaha, setelah kita doa, ya sudah, terserah Allah mau apa. Gitu. Yaitu konsep tawakal, ya seperti itu. Bahkan ada yang menarik ya, ada sebuah hadis yang menggambarkan tentang tawakal ini sebagai closing saja sebelum kita ngobrol-ngobrol ya. Ini hadisnya menarik. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, Imam Al-Hakim, ya, Ibnu Hibban, banyak para ulama yang meriwayatkan hadis ini tentang tawakal. Ini menarik. Nanti bisa dihafalkan ya. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra. Ya, tardu himasan wa taruhu bitana. Ini hadisnya maksud sekali. Yang artinya gini. Sesungguhnya seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezekinya burung-burung. Mereka berangkat pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Ya. Tapi kemudian dijelaskan oleh para ulama, diantaranya dalam Musnad Ahmad bin Hambal ya. Jadi dijelaskan di situ ya, bukan berarti dalam hadis itu tidak ada isyarat yang membolehkan kita untuk meninggalkan usaha. Tapi sebaliknya, di dalam hadis ini terdapat isyarat tentang perlunya kita bergerak mencari rezeki. Ya, jadi maksud hadis yang tadi itu tentang burung itu, bahwa seandainya manusia bertawakal kepada Allah dalam bepergian, atau dalam kedatangan, atau dalam usaha mereka, dan mereka mengetahui kebaikan itu, ya, bahwa semua kebaikan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu mereka tidak akan pulang kecuali dalam keadaan mendapatkan harta dengan selamat, ya, sebagaimana burung-burung yang tadi digambarkan dalam hadis. Seperti itu kira-kira Kang Abi untuk prolog. Nanti kita ngobrol saja. Ya, mungkin ada pertanyaan dan lain sebagainya. Fadhal, Kang Abi. Ya, terima kasih Ustadz. Berarti terbalik nih teman-teman ya. Saya menulisnya doa dulu. Jadi ikhtiar, doa. Mungkin ada tambahan tadi tuh di Ustadz yang bilang itu. Ikhtiar, doa plus ibadah, kemudian tawakal. Kenapa doa plus ibadah nih Ustadz? Setahu saya doa ya. Walaupun doa itu ibadah ya Ustadz ya. Mungkin Ustadz nanti bisa nguatin lagi. Kenapa tadi ikhtiar, doa plus ibadah, kemudian tawakal. Kemudian menarik Ustadz yang takdir Ustadz ya. Mungkin ini pertanyaan saya sih pertanyaan di benak saya yang sering yang saya pikirkan gitu. Kan kalau misalkan takdir ya Ustadz, tadi kan Ustadz bilang takdir itu sudah ada semenjak 50.000 tahun yang lalu ya. Kemudian kalau itu bukan kata saya. Kata hadis. Iya, kata hadis ya. Kemudian kalau kita belajar nih, saya ya di sekolah ya, ada katanya tuh ada takdir dibagi dua, misalkan takdir mu'alaq, kemudian takdir mubram gitu ya. Nah itu konsepnya gimana ya Ustaz? Apa emang dari sana itu sebenarnya sudah seperti itu, nggak bisa dirubah-rubah, cuman karena usaha kita, tapi itu bisa dirubah tuh tadi takdir mu'alaq. Nah itu bagaimana tuh Ustaz? Apakah emang benar ada takdir yang bisa dirubah itu? Ya, jadi itu Ustaz mungkin pertanyaan dari saya. Nanti mungkin teman-teman yang mau ingin tanya silakan. Ya Ustaz, itu dulu mungkin. Baik. Ini
Sebenarnya gini ya, Kak Abi. Tadi yang pertama tentang doa dan ibadah. Maksudnya doa plus Oh iya ibadah bang. ini untuk penekanan. Ya, seperti pengucapan dalam dalam firman Allah itu uh, malaikatu wa Jibril ya. Malaikatu wa Jibril. Kan Jibril malaikat. Kenapa disebut malaikat wa Jibril? Jadi untuk Hmm. penguatan. Sama seperti salat ya, jagalah salat wassalatil wusta. Kenapa kok salat wusta itu, salat asar itu kan salat juga. Artinya salat asar itu bagian dari salat tapi ditekankan dalam Al-Qur'an. Jibril itu bagian dari malaikat tapi disebutkan wal malaikatu wa Jibril. Nah, sama dengan doa dan ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan dalam hadisnya kan doa mukhul ibadah. Cuma kadang-kadang banyak orang yang kemudian mempersepsikan doa itu ya minta, ya. Ibadah itu ya ibadah. Maka perlu kita pertegas doa plus ibadah. Gitu. Doa plus ibadah. Ya sholat itu sebenarnya doa isinya. Ya sholat ibadah, Hmm. tapi isinya doa. Tapi hanya untuk penekanan saja. Agar masyarakat umum khususnya tidak tidak memahami doa ya sekedar doa ya, minta tapi kagak sholat, kagak ibadah gitu ya, kagak puasa, isinya minta terus. Kan ada Kang Abi, Hmm. kalau main ke pelosok-pelosok daerah itu banyak kan. Saya dulu waktu kuliah ya tahun 2006 ya, KKN, kuliah kerja nyata, itu ada daerah yang saya waktu itu kuliah kerja nyatanya saat puasa ya, saat Ramadan. Mereka nggak puasa Kang Abi, tapi mereka Hmm. Muslim. Mereka nggak sholat, tapi mereka Muslim. Ya, ada aliran yang kita kenal dengan ya Muslim kejawen seperti itu. Ya mereka nggak puasa, tapi yang mereka ya eling gitu ya, zikir-zikiran ya, doa-doa saja. Nah ini yang tidak kita inginkan. Artinya banyak doa, banyak ingat Allah, ya sholatnya juga sholat, ya puasa ya haji ya haji. Mungkin begitu. Yang pertama. Terus yang kedua, bicara takdir ya. Sekali lagi Kang Abi, di banyak kitab, di banyak ulama sudah bicara banyak tentang takdir. Tapi diingatkan oleh para ulama, jangan ngomongin takdir. Hmm. Karena takdir itu kalau dibicarakan oleh kalangan awam itu bakal akan menimbulkan polemik. Contoh gini ya Kang Abi. Kang Abi ini sangat percaya dengan takdir. Ya, sangat percaya dengan takdir. Kang Abi sudah punya istri belum? Belum. Oh, belum. Ya. Belum. Tapi punya orang tua ya, ibu ya, bapak ya. Punya. Pernah nganterin ibu ke pasar nggak? Pernah. Pernah. Pernah ya. Nanti jangan dipraktekkan begini, saking percayanya takdir nanti kacaunya begini. Kang Abi nganterin ibu ke pasar, ya. Lalu kemudian ditinggal. Jadi tanya sama bapak, Umi mana? Ditinggal di pasar. Kok ditinggal? Kalau sudah takdir Allah bisa balik, pasti akan balik ibu. Wah ini kan kacau ya. Ini kacau. Ya pemahaman takdir yang kacau. Maka sebenarnya takdir itu bukan untuk didiskusikan, tapi takdir itu adalah untuk diyakini. Maka kemudian menjadi rukun iman yang terakhir. Wabil qadari khairihi wasyad. Lalu kemudian dikembangkan ada kodok dan qadar. Tadi Kang Abi menyampaikan ada takdir yang bisa dirubah, ada yang takdir yang tidak bisa dirubah. Seperti misalkan yang tidak bisa dirubah kematian dan lain sebagainya. Tapi sekalipun demikian ada juga hadis, ya, ada juga hadis yang menyatakan bahwa bukan hadis ya, tapi yang disampaikan oleh para ulama bahwa ada suatu ulama yang mendapatkan apa ya, mendapatkan pandangan ya, atau mendapatkan semacam, kalau ulama yang sudah wali itu kan kadang mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Beliau itu tahu bahwa beliau akan meninggal di hari sekian, tanggal sekian gitu. Lalu tiba-tiba tidak jadi meninggal, ya. Tidak jadi meninggal nih walinya ya, ulama ini tidak menjadi meninggal. Lalu kemudian kenapa? Karena ia melakukan satu perbuatan menyambung silaturahim. Karena menyambung silaturahim itu bisa apa? Memperpanjang umur ya. Nah ini ya Allah alam ya, itu kan Allah alam, ini disampaikan.
tapi kita harus percaya kewalian seorang ulama. Ya, ya memang itu hadis Rasulullah bahwa silaturahim itu bisa memperluas rezeki dan memperpanjang umur. Ya bisa jadi ya, mungkin saja ya, kita kan tidak tahu. Intinya adalah qada dan qadar atau takdir itu rahasia ilahi. Dan ikhtiar itu adalah seni untuk menggapai takdir Allah. Itulah gampang. Kita Iya, iya, iya. Oh ya Ustadz, saya juga ada pertanyaan nih tentang, saya pernah baca yang terkait tawakal sini Ustadz nih. Saya pernah dengar kisah ya tentang Imam Syafi'i dan Imam Malik kalau nggak salah tentang anggur itu Ustadz ya. ya, Yang ketika apa? Kalau nggak salah koreksi nanti Ustadz ya. Yang Imam Malik itu nggak perlu susah payah dapat anggur, kemudian tiba-tiba datang ke dia. Kemudian Imam Syafi'i kudu ini dulu apa namanya nyengget dulu gitu ibaratnya, ngambil ke kebun, kemudian bahasa Cilangkamnya kan nyengget ya biasanya. Ngambil ke kebun, kemudian ngambil dapatlah anggur itu, kemudian dibawa ke Imam Malik tuh. Kemudian mereka berdua saling berargumen tuh membenarkan konsep tawakalnya masing-masing. Imam Syafi'i begitu modelnya, nyengget dulu, kemudian Imam Malik nungguin tiba-tiba dapat anggur dari Imam Syafi'i gitu. Nah mungkin Ustadz bisa ngasih pandangan nih Ustadz, konsep tawakal seperti mereka ulama dua ini sama-sama benar atau gimana ya Ustadz? Apa saya belum paham gitu? iya. Ya memang itu kisahnya masyhur sekali. Kisahnya sama. Jadi dimulainya diskusi tentang takdir. Jadi yang boleh mendiskusikan takdir itu hanya ulama. Ini penting. Ya, ya. Yang mendiskusikan tentang takdir itu harus ulama. Kenapa? Kalau orang awam mendiskusikan takdir malah jadi keblinger, membahayakan. Ya tadi itu ya. Ya sudahlah, saya nggak usah kerja, nggak usah apa ya. Kalau saya dapat rezeki ya udah takdir dari Allah. Ini kan bahaya. Ya Imam Malik itu tidak demikian sebenarnya. Diskusi dengan Imam Syafi'i terkait dengan takdir tidak demikian santainya. Jadi Imam Malik itu juga sebenarnya sudah ikhtiar. Ikhtiarnya bukan dengan mencari anggur, tapi ikhtiarnya dengan menuntut ilmu. Karena Imam Malik posisinya adalah sebagai seniornya Imam Syafi'i. Kan gitu. Karena beliau seorang ulama, pasti akan didatangi oleh muridnya, kan gitu. Coba bayangkan kalau Imam Malik tidak berikhtiar mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Bagaimana mungkin ia akan dihormati oleh Imam Syafi'i. Bahkan sampai bawa-bawa anggur ke dalam. Karena kan Imam Malik itu, kalau dalam sejarah ya, Imam Abu Hanifah paling senior. Ketika Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i baru lahir. Ketika Imam Malik sudah senior, Imam Syafi'i masih ya tidak terlalu senior. Artinya memang lebih senior Imam Malik. Bahkan Imam Syafi'i menghafalkan Al-Muwatta. Begitu. Dan berguru secara tidak langsung dengan Imam Malik. Dan berdiskusi dengan murid-muridnya Imam Malik. Artinya, Imam Syafi'i mendatangi Imam Malik karena keulamaan Imam Malik. Jadi secara ulama sebenarnya Imam Malik sudah melakukan ikhtiar, tapi tidak ikhtiar secara langsung mencari anggur. Tapi ikhtiar yang tidak diketahui oleh masyarakat awam. Sehingga masyarakat awam hanya memahami bahwa Imam Malik tidak berikhtiar, pasrah dengan takdir, lalu Imam Syafi'i berikhtiar, ya, tanpa tanpa begitu plus dengan takdir. Kan tidak demikian sebenarnya, itu hanya pandangan. Ya Imam Syafi'i juga punya konsep tawakal yang tinggi, punya konsep pemahaman tentang takdir yang tinggi. Seperti itu. Makanya dikuatkan tadi oleh Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu kan juniornya Imam Syafi'i gitu, yang paling junior di antara hadis tadi. Jadi hadis tadi bukan berarti meniadakan usaha, begitu. Justru hadis yang tadi berkaitan dengan burung itu pergi dalam keadaan itu bergerak kan, burung itu kan bergerak, dia tidak diam saja di sarangnya, pergi dia terbang dalam keadaan lapar lalu kembali dalam keadaan kenyang. Berarti ada pergerakan. Ya Imam Syafi'i pergi berusaha lalu
Yakin dengan Allah, dengan usahanya itu beliau akan mendapatkan rezeki. Ya, anggur itu. Berarti ada keyakinan tentang takdir. Gitu Kang Abi. Dan diskusi Hmm. terkait dengan takdir lagi-lagi sangat dibenci sebenarnya, sangat dihindari sebenarnya, sangat tidak direkomendasi sebenarnya oleh para ulama. Karena takdir itu bukan untuk didiskusikan, tapi untuk diimani. Gitu. Karena kalau didiskusikan, khawatirnya untuk kalangan orang awam akan terjebak, bisa jadi dia jadi Jobariyah atau jadi Qadariyah. Gitu kan, kurang lebih. Iya, iya. Salah nih Ustadz nih. Saya baru tahu konsep itu berarti ya tentang tadi ya tentang Imam Malik ternyata tadi ada sebab mustabab itu. Baru tahu nih saya konsep itu. Karena saya tahunya ya udah Imam Malik ya memakai konsep tawakal yang apa ya sedikit pergerakan gitu kan. Imam Syafi'i yang usahanya ikhtiarnya banyak. Tapi ternyata Imam Malik yang tadi Ustadz sampaikan bahwa beliau juga melakukan pergerakan dengan track recordnya gitu. Gitu. Masya Allah nih teman-teman semuanya. Di ilmu baru buat saya pribadi. Uh, jadi agak ini memang ya Ustadz ya kalau misalkan bicara tentang takdir ya. Tapi memang sekarang ini banyak banyak masalah di situ Ustadz ya. Ketika misalkan banyak orang-orang yang di luar sana ya yang mungkin di negara-negara maju yang mungkin dalam pandangan kita maju negaranya kemudian tapi ketika mereka salah mengartikan konsep takdir mungkin karena nggak percaya Tuhan juga ya banyak yang bunuh diri dan lain-lain. Akhirnya mereka hanya sekedar usaha banyak kemudian tanpa dilandasi dengan ibadah karena memang ateis juga dan mungkin bukan beragama Islam juga non Muslim juga. Nah di kita banyak juga yang sudah Muslim tapi akhirnya rancu di ketiga hal ini ya Ustadz ya. Banyak yang akhirnya konsep seperti burung tadi hanya sekedar teori aja gitu. Kita sering dengar, kemudian mempraktekannya agak sulit gitu Ustadz. Kita banyak yang kerja dari pagi sampai malam lagi, kemudian akhirnya terbesit pikiran gini Ustadz, oh hidup gini-gini aja gitu kan. Kemudian udah berdoa, udah ini gitu, udah segala macam lah ibaratnya. Nah mungkin Ustadz punya pandangan tersendiri ketika kita punya pandangan seperti itu Ustadz. Nah, kalau kita lihat orang dulu gini Ustadz ya, orang dulu kayaknya enjoy aja ya Ustadz ya, berangkat pagi jam 9, ya, jam 3 udah pulang, tapi bisa sholat zuhur di rumah, bisa maghriban dulu, salawatan dulu di musola gitu. Nah sekarang kayaknya orang-orang lebih banyak waktunya gitu kan di tempat kerja, kemudian abis itu dagang lagi misalkan, ditambah dagang lagi dan lain-lain, akhirnya mereka capek sendiri, akhirnya konsep takdirnya rancu gitu. Mana yang doa, mana yang usaha, mana yang tawakal tuh nggak dipraktekkan, sulit untuk dipraktekkan. Mungkin Ustadz punya pandangan terkait ini Ustadz. Teman-teman yang mau bertanya nih, boleh juga nih. Jadi kita sore ini ya, tadi sudah banyak yang gabung juga. Kita temanya atau isi obrolan ringan kita ini tentang doa, tentang ikhtiar, doa dan tawakal teman-teman. Itu teman-teman kalau misalkan ada yang ingin bertanya silakan, ada yang ingin komentar juga silakan. Silakan Ustadz. Baik, jadi sebenarnya ini bukan kata saya, tapi ini kata Rasul. Konsep dalam bekerja begini. Konsep dalam bekerja itu ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu badan. Jadi kita ini kerja seakan-akan hidup selamanya di dunia. Ya. Dan beribadah ya mentingin akhirat seakan-akan besok meninggal dunia. Artinya ada balancing. Ada keseimbangan. Ya. Segala hal yang seimbang pasti baik. Gitu. Dan segala hal yang berlebihan pasti tidak baik. Karena Allah tidak menyukai yang berlebihan. Innallaha la yuhibbul ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Nah, seperti misalkan idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard. Manakala engkau sudah melaksanakan salat, maka menyebarlah ke muka bumi. Ya, wabtaghu min fadlillah. Lalu cari keutamaan yang telah Allah berikan di muka bumi. Artinya memang harus balancing. Kalau ada manusia, apalagi dia seorang muslim, hanya kerja saja, maka itu tidak seimbang.
maka ia tidak mendapatkan apa yang disebut dengan barokah. Dia akan mendapatkan barokah. Tapi kalau dia seimbang antara urusan dunianya dengan urusan akhirat, maka ia akan mendapatkan kebaikan, baik dalam dunia maupun akhirat. Ya, demikian kurang lebih Kak. Jadi memang tidak boleh juga kita di masjid mulu gitu ya. Ya, itu kan nggak imbang berarti ya. Tidak imbang di masjid mulu dan lain sebagainya. Mungkin dia punya amalan di masjid saja. Tapi yang tidak tepat karena memang tidak tepat dengan sabda Rasul tadi. Bahkan Rasulullah tidak mencontohkan demikian. Rasulullah tidak di masjid terus. Ya. Tapi Rasulullah juga melakukan perdagangan dan lain sebagainya. Kan begitu. Artinya Rasulullah juga bermuamalah, tidak hanya beribadah. Jadi hubungan vertikalnya ke Allah baik, hubungan horizontalnya dengan sesama makhluk itu juga baik. Kalau udah imbang, insya Allah aman. Kalau begitu kan. Iya. Jadi kalau Ya, orang-orang yang putus asa tadi itu karena memang mungkin karena dia tidak mengejar ridha Allah, tidak mengejar rahmah Allah. Kan ayatnya gitu. Wala asu mirrohillah innama asu mirrohillah faulai kaumul kafirun. Suka putus asa itu orang kafir sebenarnya. Orang muslim nggak pantas putus asa. Kalau muslim punya Allah. Sesulit apapun dia akan yakin pada Allah setelah berikhtiar tentunya. Iya. Iya. Luar biasa nih daging semua nih. Banyak hal-hal yang baru yang saya dapat dan teman-teman mungkin juga baru tahu nih. Ternyata tadi ya takdir jangan sembarangan diomongin gitu, nanti salah-salah bisa bahaya gitu ya. Karena banyak juga omongan-omongan di warung kopi gitu atau di jalan-jalan kita di sehari-hari gitu. Lo nggak percaya takdir lo ya gitu kan, misalkan lo nggak percaya Allah lo kalau misalkan doanya atau kerjanya kebangetan gitu misalkan, atau doa mulu tapi nggak dikabul-kabul gitu kan, banyak dagelan-dagelan gitu ya. Maksudnya hal-hal kayak gitu akhirnya jadi candaan dan lain-lain. Ternyata memang tadi Ustadz bilang takdir itu kita harus hati-hati karena menyikapinya itu ulama pun sampai-sampai tadi ya membuat kaidah jangan sembarangan untuk cara takdir gitu. Ya Ustadz, saya ingin mungkin sekalian closing kali ya, karena udah 45 menit, tadi saya janji 45 menit ke Ustadz. Nanti kalau misalkan teman-teman mau komen di sisa waktu ini boleh. Di gini Ustadz ya, kita ini kadang nggak yakin untuk berdoa gitu kan kadang. Kemudian sudah berdoa, kemudian ada aja keraguan-keraguannya gitu. Kemudian saat tadi ikhtiar kita sampai di mana batas barokahnya gitu Ustaz. Barokah nggak sih ikhtiar kita? Kadang kita samar gitu di kehidupan sehari-hari gitu. Karena kita kan paling ya ingatnya karena waktu sholat aja gitu kan. Sholat zuhur ya sholat asar ya sholat gitu. Nah, konsep barokah itu kadang kita masih rancu gitu. Sebenarnya urgensi barokah itu apa gitu? Yang kedua itu Ustaz ya. Kemudian tadi pertama supaya kita yakin atas doa, kedua tadi barokah itu seperti apa, kemudian akhirnya muncul ketenangan. Gitu kan, tawakal itu kan kita tenang ya Ustaz ya tadi ya. Kita merasa diwakili gitu Ustaz. Nah, kadang orang itu mencari ketenangan tuh ketika sudah dapat hal-hal yang kita capai baru kita tenang gitu. Nah, kalau kita belum capai, kita nggak nerima gitu Ustaz ya. Nah, konsep nggak nerima tuh kadang itu banyak yang kita akhirnya di lapangan tuh gitu, nggak nerima, akhirnya rancu tentang takdir tadi, akhirnya menyalahkan Allah, suudzon kepada Allah dan lain-lain. Mungkin Ustadz bisa ngasih pandangan sekalian rangkuman obrolan kita kali ini tentang 3 konsep ini Ustadz. Doa tadi gimana, kemudian ikhtiar jadi supaya menjadi barokah gimana, kemudian tadi ujungnya tawakal kita supaya muncul ketenangan dan bisa menerima tuh gimana tuh Ustadz. Kadang kita susah terus, itu kita nyangkanya ke Allah tuh, wah Allah gini-gini amat ya, gue udah ibadah, gue udah berbuat baik, tapi gini-gini terus gitu Ustaz. Ini bisa sekalian closing mungkin Ustaz. Baik, dengan satu kegiatan lain. Iya, jadi gini Kak Abi, yang perlu kita perbaiki adalah tujuan hidup. Ini tujuan hidup kita.
sebenarnya. Kalau tujuan hidup kita salah, maka kita akan tidak bisa mencapai tujuan itu dengan sempurna. Contoh misalkan, apa tujuannya bekerja? Ya tujuannya bekerja adalah supaya dia kaya. Lalu ketika dia tidak mendapatkan kekayaan, dia akan kecewa. Begitu. Lalu apa tujuan Anda berpolitik? Agar saya menjadi penguasa misalkan. Ketika tidak mendapatkan kekuasaan, dia akan kecewa. Ya begitu terus. Apa tujuan Anda berdagang? Tujuan saya untuk agar untung. Maka ketika tidak mendapatkan keuntungan, dia akan kecewa. Nah, kita harus perbaiki tujuan hidup kita sebenarnya apa? Kita bekerja itu untuk apa? Kita berdoa itu untuk apa? Kita berikhtiar untuk apa? Kita bertawakal untuk apa? Ya. Jadi sebenarnya kita perbaiki ke tujuan itu. Tujuan kita kalau sudah untuk Allah selesai, Pak. Selesai. Ada teman saya begini, Ustaz, bagaimana caranya mengetahui kita dapat kodok dan kodar di Ramadan? Saya bilang begini, saya itu tidak peduli. Bahkan saya tidak peduli sekalipun tidak ada neraka. Saya tidak peduli sekalipun tidak ada surga. Saya tidak peduli sekalipun tidak ada Lailatul Qadar. Karena saya ibadah di Ramadan bukan untuk ngejar Lailatul Qadar. Ya. Kita beribadah, sholat, puasa bukan untuk masuk surga atau terhindar dari neraka. Itu boleh-boleh saja punya tujuan hidup seperti itu. Tapi tujuan hidup itu terlalu kurang elegan. Ya, gimana kalau nanti nggak ada surga dan neraka, jadi tidak mau ibadah. Padahal ibadah itu ya karena Allah mukhlishina lahuddin. Jadi kita sholat ya karena mengharap ridho Allah. Kita kerja hanya mengharap ridho Allah. Gitu. Kita puasa karena mengharap ridho Allah. Kita berpolitik karena mengharap ridho Allah. Ya terus begitu, kita berzakat karena mengharap ridho Allah. Kita berbuat baik ke banyak orang, aktif di organisasi, aktif di lembaga ini dan itu, ya karena Allah, sudah selesai. Bukan karena yang lain. Karena kalau karena yang lain, cenderung akan mendapatkan kekecewaan. Prinsipnya seperti itu kan. Ini memang berat ya, ini memang berat ya. Berat juga buat saya juga sebenarnya. Tapi ya bagaimanapun, inilah tuntunan Islam. Kita harus berproses menuju ke sana. Menuju kita olahraga, kita futsalan, kita bertandingan, bukan karena tujuan yang lain, tapi karena tujuan ya karena Allah ridho. Cari keredoan Allah. Kita makan ya karena cari ridho Allah. Kita tidur ya karena ridho Allah juga. Ya kalau sudah ke sana arah tujuan hidup kita, maka kelar. Sudah kelar. Apapun penilaian manusia, mau dihargai atau tidak, mau dihina atau dihormati, wah itu tetek bumi kehidupan dunia. Yang kita kejar, itu berdotilah. Kira-kira kayak gitu. Ya, closingnya ya mudah-mudahan kita bisa benar-benar maksimalkan sisa hidup yang Allah berikan kepada kita ya untuk benar-benar mengejar ridha Allah. Ya, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi Allah menilai apa yang diniatkan oleh seseorang. Kawan kana hijratuhu ya ilallah wa rasuli fa hijratu ilallah wa rasuli. Niatnya hijrah karena Allah, karena Rasulnya. Ya dapat nilai-nilai keutamaan dari Allah. Tapi kan hijratu li dunya yunsibuha wa imra'atin yanfiha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Kalau tujuan hijrahnya untuk dunia, kan banyaknya orang maaf hijrah di satu tempat ke tempat yang lain tujuannya karena keduniaan. Ya dapatnya dunia, ya dapat saja dunia. Tapi ingat dunia itu tidak kekal selamanya. Ya bisa jadi usaha di bidang ini gagal lalu pindah ke bidang yang lain lalu berhasil. Ya bisa-bisa saja kalau Allah sudah takdirkan dia. Tapi yang jadi masalah ketika dia tidak berhasil, dia akan mencoba. Karena yang dikejar adalah keuntungan dunia, bukan jual belinya dengan Allah, keredaan Allah dan perlindungan Allah di dunia dan di akhirat. Kurang lebih gitu.
Hanafi. Ya, ya, terima kasih Ustadz. Waduh, mantap nih saya menemukan banyak hal-hal baru tentang terutama konsep doa, ikhtiar tadi doa, kemudian tawakal. Salah teman-teman ternyata ya saya ya. Urutannya salah, kemudian tadi juga takdir, ternyata harus hati-hati juga kita bicara takdir. Kemudian tadi terakhir closing Ustadz ada tentang tujuan hidup. Lagi-lagi memang tujuan hidup kita harus sering-sering di-upgrade, harus sering-sering diperbaharui terus, supaya nanti ujungnya kita mendapatkan tadi ridho Allah dan kebaikan-kebaikan kita menjadi berkah. Luar biasa Ustadz. Ya, alhamdulillah nih kalau kalau zaman dulu ya Ustadz ya, kalau ada masalah bisa langsung ke Rasulullah gitu ya. Jadi pintunya Rasulullah itu kebuka terus gitu ya. Kalau zaman sekarang kan agak sulit ya. Banyak sih Ustadz, cuman kadang kita hanya canggung atau Ustadznya sibuk gitu kan. Gitu maksudnya. Alhamdulillah nih Ustadz luar biasa. Saya terima kasih banyak bisa diberi kesempatan ngobrol via IG ini. Kapan-kapan nanti saya insya Allah pengen banget bisa silaturahim bertemu dengan Ustadz langsung, dan alhamdulillah saya sudah sering juga ikut kajian Ustadz. Teman-teman yang tinggal di Cilangkap boleh tuh cari kajian-kajian Ustadz di masjid-masjid, perumahan-perumahan dan kampung-kampung sudah banyak Ustadz mengisi di perumahan Permata Cimanggis, Persada, GTP, Laguna dan lain-lain, karena luar biasa ilmu beliau kita bisa ambil dan kita bisa mudah-mudahan kita bisa terapkan di kehidupan sehari-hari. Salam buat keluarga Ustadz. Insyaallah, insyaallah. Ini di rumah atau di pesantren Ustadz? Maksudnya tinggalnya di pesantren atau di Bekasi Ustadz bilang kemarin? Saya tinggalnya ya di dalam pesantren. Oh, di pesantren ya. Kalau di Bekasi itu lagi ya. nengokin mertua. Mertua. Iya. Kalau tinggal ya di pesantren. Ngalonin Iya. anak-anak santri lah kita. Ya. Ya. Mohon doanya Terima ya kasih, Kang Abi, ya. kita juga lagi renovasi asrama putri ya, karena memang sudah tidak muat santri baru akan datang. Kalau kita nggak siapin kamarnya kan repot. Jadi kita harus nambah asrama putri, nambah asrama putra, ya. Juga doa ini dari teman-teman yang lainnya, yang mudah-mudahan ya, karena niat dakwah pendidikan kita di pesantren Darussalam ya memang banyak ujian, rintangan dan lain sebagainya, yaitu harus kita jalani bagian dari proses. Tapi doa saling menguatkan ya sesama kaum muslimin ya, perjuangan kami di pesantren Darussalam Depok ya. Mudah-mudahan diridhoi Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Itu pun kami, Terima kasih Ustaz. Sehat selalu, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah. Ya, terima kasih sekali lagi Ustadz. Jazakallahu khair kasir. Semoga tetap sehat dan tetap berkah ilmunya Ustadz. Kita nanti insya Allah saya simpan, nanti saya kirim linknya ke Ustadz kalau mau disimpan. Monggo. Nantikan teman-teman, insya Allah semoga istiqomah saya untuk sama-sama ngobrol dengan berbagai guru-guru lainnya nanti. Intinya kita coba manfaatkan teknologi ini untuk lebih menebar manfaat lebih banyak lagi. Ya, terima kasih Ustadz. Sekali lagi kita tutup teman-teman dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil doa penutup majelis, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup ya Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.